Hosanna in the highest. We praise you. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.
荣光从东而来，他的声音如同波水的声音，地就因他的荣耀发光。 Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，唱一首天上的歌。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, pujian dari surga. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk bersama di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur ya Bapa karena atas permintaan Engkau kepada kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dia agar apa yang disampaikan berkenan di hati-Mu dan dapat menjadi panutan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam doa kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第二首诗歌《马槽歌》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa. Sebelumnya, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua di dalam palunya. Down
亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在马可福音第1章15节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 1 ayat 15。我们一起来念。说日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil。我们一起来同心祷告。天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领我们，也谢谢你给我们机会，今天早上在你的主日能够来朝拜你，来敬拜、歌颂、赞美、荣耀你的名。天父上帝，今天我们再次来到你面前，以破碎的心，我们要承认我们是个罪人，我们要承认在我们每一天的日子里头，我们做了不该做的事情。我们要承认在我们每一天所做的事情、所面对的事情，很多时候我们忽略了你的存在，忽略了你的大能。天父上帝，我们败坏，我们实在不配成为你的儿女。很多时候我们得罪了你，伤了你的心，也得罪了弟兄姐妹。很多时候在我们每一天的日子里头，因为四周围的弟兄姐妹，因为环境，因为某一件事情，使我们更堕落，更犯罪。天父上帝，今天早上我们恳求主，再次借助你牺牲的宝血，牺牲的爱，求主再次赦免我们一切的过犯，求主再次饶恕我们，给我们机会悔改，教导我们远离罪恶。主啊，谢谢你，相信你爱我们，相信你要拯救我们，我们等候你，我们知道你会照你的旨意实践来答复我们。谢谢主，我们将一切荣耀都归给主。如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子。因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免。我信身体复活，我信永生。阿门。我们来起阅经文。Mari kita berresponsorial. 耶稣从天而降。耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。”只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。 Yesus turun dari surga. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku,
ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. 荣耀颂。 Gloria Patri. 接下来我们请卫理实义校老师来献诗。 Saat ini kami persilakan guru metode 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian. Dari pulau dan benua terdengar seluruh terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia
Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapak. 1 minggu penuh Tuhan memberkati setiap aktivitas pekerjaan usaha yang kami lakukan, dan pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak kuasai setiap hati dan pemikiran kami sehingga kami mengerti dan boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Tidak terasa kita sudah ada di Advent yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar suara singa atau melihat singa? Apakah ada yang takut, ngeri, atau biasa saja? Tapi ternyata ada orang-orang yang menjadikan seekor singa sahabat mereka. Mungkin ada yang bertanya, bukankah singa itu termasuk binatang buas dan dikenal sebagai raja rimba? Kok bisa menjadi sahabatnya? Kalau hewan peliharaan seperti kucing atau anjing, kita mengerti kalau dijadikan sahabat. Tetapi kalau seekor singa, apa tidak berbahaya bagi manusia? Ada sebuah kisah nyata tentang persahabatan antara manusia dengan seekor singa. Kisahnya bermula di tahun 1969. Ada seekor anak singa yang ditangkap secara ilegal dan dijual di pemasaran gelap. Ketika Anthony dan John melihat anak singa itu, mereka kasihan, lalu memutuskan untuk membeli dan merawatnya. Anak singa itu diberi dengan nama Christian. Kemudian terjadilah persahabatan di antara mereka. Anthony dan John menjaga Christian dengan tulus, membagi kasih sayang mereka kepada Christian. Mereka bisa begitu akrab bermain dan bercengkraman dengan Christian, si anak singa tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun hubungan mereka menjadi terputus karena ketika Christian menjadi dewasa harus dikembalikan ke habitatnya. Tentu sangat berat bagi mereka untuk berpisah. Setelah 1 tahun berlalu, Anthony dan John merasa rindu dan ingin bertemu dengan Christian. Namun mereka tidak diizinkan dengan alasan bahwa Christian sekarang telah berubah menjadi singa yang liar dan buas serta tidak akan mengenali kalian lagi. Namun Anthony dan John tetap ingin berjumpa dengan Christian. Akhirnya mereka diizinkan untuk bertemu Christian, tetapi dengan pengawalan dari petugas yang siap dengan senjatanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan cuplikan kisah persahabatan mereka. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Christian masih mengenali dan tidak melupakan tuannya. Bahkan Christian memperkenalkan keluarganya kepada Anthony dan John. Itulah kisah persahabatan sejati antara manusia dengan seekor singa. Kisah ini mengingatkan bahwa kita manusia ciptaan Allah sebagai makhluk sosial, artinya kita memiliki kebutuhan untuk berelasi dan berteman dengan sesama. Kalau dalam menjalani kehidupan ini kita mempunyai sahabat, maka hidup kita akan semakin menyenangkan dan berarti. Sahabat bisa menjadi tempat kita untuk mencurahkan isi hati, bahkan curhat kepada teman kita ketika kita sedang sedih atau senang, ketika kita sedang merasa takut dan banyak pergumulan. Seorang sahabat bisa menemani, mendengarkan, menguatkan. Ketika sahabat memberikan senyuman, sentuhan, dan pelukan, persahabatan dapat meningkatkan kekebalan kita dalam menangkal rupa-rupa sesaat hidup. Seorang sahabat lebih daripada seorang teman yang sekedar kita kenal. Sahabat
selalu ada dekat dengan kita dalam segala keadaan, baik senang maupun susah. Makanya dari Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasihnya setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan baca kepada kita semua, Bapak Ibu menyimaknya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri kepada Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri tanpa membutuhkan orang lain. Orang yang ingin hidup seorang diri tanpa sesama, baik teman, tentu akan mengalami kesulitan. Kita membutuhkan sesama dalam kehidupan bersama, tapi hidup bersama bukanlah hal yang mudah. Kadangkala teman, kenalan, tetangga, bahkan saudara dapat berubah menjadi saingan atau lawan yang kita anggap mengancam posisi kita. Hubungan baik kita dapat berubah menjadi permusuhan, percekcokan, dan perselisihan. Jemaat di Filipi sedang menghadapi ancaman perselisihan dan perpecahan. Dalam kehidupan persekutuan mereka tidak lagi sehati sepikir. Karena itu Paulus dalam suratnya ini mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bahkan dalam ayat 4, ayat 2 secara jelas Paulus menyebutkan ada dua nama, yaitu Euodia dan Sintike, supaya sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Itu berarti bahaya perselisihan dan cekcokan sangat mengancam keuntungan jemaat yang dibangun oleh Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari hasil pemberitaan Injil Rasul Paulus ini, Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk sehati dan sepikir dengan cara bersikap rendah hati dan mengutamakan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Ini juga sama sulitnya, sebab sebagai manusia kita cenderung untuk mencari penghormatan dan harga diri. Manusia cenderung menjadi seorang yang berpengaruh supaya bisa mengatur orang lain, cenderung menonjolkan kesan yang baik tentang diri sendiri dan mengejek orang lain. Paulus mengajak jemaat yang di Filipi untuk sehati dan sepikir dalam hidup bersama-sama dengan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Kristus yang mulia dan benar mengutamakan kepentingan dan keselamatan manusia yang berdosa. Kristus yang memiliki kedudukan istimewa tidak meminta perlakuan istimewa
Kristus tidak menginginkan kehendaknya sendiri, dia hanya menginginkan kehendak Bapaknya. Yesus bukan saja melayani orang lain, bukan saja menyembuhkan orang yang sakit atau membangkitkan orang mati, tetapi Yesus memberikan diri sendiri untuk mati di kayu salib bagi kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai persekutuan merupakan wadah di mana persahabatan dan persaudaraan dikembangkan. Oleh karena itu, tidak cukup orang Kristen hanya datang mengikuti kebaktian, tetapi ia harus melibatkan diri dalam pelayanan. Sebagai sesama anggota, kita harus menjalin pertemanan dan menjadi sahabat-sahabat rohani dalam suka dan duka, khususnya dalam situasi saat ini. Mari kita praktekkan kasih kita terhadap sesama. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Sebagai seorang sahabat, Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya yang sangat begitu besar kepada kita. Ia tidak saja rela meninggalkan tahtanya di surga untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan Yesus rela meninggalkan tahtanya? Karena untuk mencari kita semua yang berdosa. Disinilah baru kita mengerti bagaimana Tuhan harus berani membuktikan nilai kasih-Nya. Dia tidak hidup di dalam tahtanya karena ciptaannya terus didorong oleh dosa. Dia tidak rela kalau kita yang diciptakan oleh Tuhan tidak memiliki kuasa kemenangan atas dosa. Tuhan meninggalkan tahtanya, kita pun harus belajar berani meninggalkan kenyamanan kita yang membuat kita tidak punya nilai kemuliaan. Kenapa Tuhan Yesus harus rela meninggalkan tahtanya? Yang pertama, Tuhan mau menyelamatkan kita. Makanya dari Yohanes dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diingatkan kepada teriakan Hosea bahwa apa yang Tuhan inginkan bukan korban bakaran, bukan setiap ritual keagamaan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah pengenalan kita dan kasih kita setia kepada Tuhan. Ini berarti menunjukkan kepada kita di dalam perjanjian lama banyak orang melakukan keagamaan tetapi hidupnya tidak ada jaminan keselamatan. Mereka berbuat akan ritual agama supaya diselamatkan, tetapi dalam kehidupan mereka tidak ada. Yang kedua, untuk bersama-sama dengan kita. Siapa sih sebenarnya kita ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita adalah orang berdosa. Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia, Dia mau bersama dengan kita. Kenapa Allah ingin beserta kita? Karena Allah ingin memakai kita punya relasi untuk membawa orang di dunia ini kembali kepada Dia. Disitulah janji Tuhan di dalam Matius dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini berarti mengajarkan kepada kita satu konsep relasi. Ini berarti mengajarkan kepada kita orang yang rendah hati tidak harus melihat dirinya harus dihormati. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya dianggap penting. Orang yang rendah hati tidak mau orang lain mengenal dia karena punya kekuatan, kekuasaan, kelebihan. Justru membiarkan orang lain melihat dia tidak ada apa-apanya. Ini mengajarkan kepada kita misi yang agung pada waktu kita hidup memiliki relasi dengan setiap orang supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, tahta kekuasaannya. Apakah itu penting? Apakah tahta kekuasaan itu sangat penting? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat penting. Di dalam Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, pada waktu nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan berdiri bersama Tuhan Yesus. Kita akan menjadi penghakim untuk 12 suku yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada kita, waktu Tuhan menunjukkan Dia punya tahta otoritas,
yang begitu kuat, lalu dia masuk ke dunia, dia dihina, dia dipermalukan, dia dipukul, dan saat itu bisakah Tuhan menggunakan kuasanya? Bisa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua yang kita lihat rahasia inkarnasi daripada Tuhan. Yesus sama dengan kita, berarti dia menunjukkan dia pun lahir tidak ada apa-apanya. Tuhan meninggalkan tahtanya. Ini berarti bukan suatu yang mudah. Ketika dia turun ke dunia, dia tidak punya sesuatu yang harus dianggap penting. Dia sama dengan kita, dicaci maki, dihina, dan dia harus berjuang. Semua itu karena kasihnya kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, keilahiannya. Tuhan meninggalkan tahta keilahiannya dan dia sama seperti kita. Dia mengambil aspek kemanusiaannya, dia mengosongkan dirinya, dia sama seperti kita di dalam keilahiannya. Dia dipuji dan disembah di dalam keilahiannya, tapi di dalam kemanusiaannya dia dihina. Yang ketiga, tahta sucinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 47 ayat 8 dikatakan, Tuhan bersemayam di tahta sucinya yang kudus. Segala umat malaikat menyembah dia. Sekarang dia harus datang ke dunia untuk dihina, untuk direndahkan. Kenapa? Karena Tuhan ini memberitahu kemah Tuhan bukan lagi bait Allah dalam perjanjian lama. Kemah Tuhan yang suci bukan lagi ruang maha suci dan ruang suci. Kemah Tuhan yang suci adalah diri kita sendiri, di mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, Yesus rela jadi miskin. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan yang kelima, Yesus rela dihina dan dianiaya. Yang keenam, Yesus rela mengorbankan nyawanya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah karena didasari kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah karena didasari kasih-Nya yang besar pada manusia. Makanya dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh, apa kata firman Tuhan, beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Kristus adalah dasar utama pengorbanan hidup orang Kristen. Makanya dari 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita diketahui adalah kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita merasakan karakteristik surga itu hadir dalam hidup kita? Hadir dalam nilai kekeluargaan kita, hadir dalam nilai bisnis kita, hadir dimanapun kita berada. Kita harus berani berkata, milikmu adalah milik Tuhan. Jangan kita merasa seluruh tahta yang kita miliki itu paling penting, karena yang paling penting itu adalah penyertaan Tuhan. Karena Allah hadir dalam menyelamatkan kita, Allah hadir untuk beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah dan kami puji, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan setiap kami, Bapa. Kami tahu Engkau rela meninggalkan tahta-Mu demi kami, demi menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapa, bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami terus ada bersama-sama dengan Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk kami terus tidak ada di zona nyaman kami ketika kami merasa kekeringan rohani. Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai berkata-kata firman Tuhan, tetapi biarlah firman-Mu terus berkata-kata dalam setiap hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan.
dalam setiap kehidupan kami. Berotoritaslah Tuhan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，主来寻我，来回应上帝的话，一边收奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus mencariku untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita doa persembahan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri kepada kami memberikan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya berkat ini boleh Engkau pakai untuk gereja ini, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terimalah berkat doa kami ya Bapa, dengarkanlah doa kami, dan kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌《君王的诞生》。 Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang keempat, lahirnya seorang raja. Hallelujah.
Doxologi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱与怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今舍直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian mulai pagi hari ini, besok sampai Maranatha. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, shalom bagi kita yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mendekat kepada Tuhan, dan kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terlebih di minggu-minggu Advent ini menjelang kelahiran Tuhan Yesus, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Kiranya dalam menyambut Natal tahun ini, kita memiliki hati yang penuh sukacita dan mendapatkan kedamaian yang sebenarnya yang daripada Tuhan. Perayaan Natal bersama kita akan adakan pada minggu depan, yaitu tanggal 19 Desember pagi jam 10 dengan pembicara Pendeta Tahir Wijaya. Kiranya Bapak Ibu semuanya bisa hadir. Mari kita sama-sama merayakan, memperingati, mengenang kembali kelahiran Tuhan Yesus. Terlebih kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang sudah kita terima selama ini, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik melalui persembahan-persembahan kita. Kita bisa menyalurkannya dan mentransfernya ke BCA 84300455556 atas nama Mariana, atau Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa langsung scan di QR yang tersedia.
Percayalah pada saat kita memberikan yang terbaik dan kita memberikan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mengingat dan akan melimpahkan berkat di dalam seluruh kehidupan kita. Ibadah onsite terbatas hanya berlaku bagi jemaat yang sehat dan sudah divaksin dan tetap memakai masker selama ibadah. Hanya 2 jemaat yang dibenarkan duduk dalam satu bangku, tidak dibenarkan berjabat tangan untuk sementara waktu. Dan sebelum masuk ke aula, wajib cuci tangan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami tidak jemu-jemunya menghimbau kepada kita semua untuk kembali ke aula. Mari bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan bagi kita yang belum menerima vaksin, baik vaksin pertama atau vaksin kedua, mohon segera mendaftarkan diri melalui link yang sudah tersedia dan menunggu jadwal untuk divaksin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga kerajaan surga, marilah kita menerima vaksin sebaik-baiknya. Kami terus mengimbau kepada kita semua untuk bergabung di persekutuan doa setiap malam hari Selasa malam jam 7.30 melalui Google Meet. Marilah kita bersatu dalam doa bersama-sama walaupun di rumah kita masing-masing. Biarlah melalui persekutuan doa kita semakin dikuatkan, kita terus dipersatukan di masa pandemi ini. Dan melalui persekutuan doa, percayalah Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Bagi kita di rumah yang memiliki anak-anak kecil dari PD sampai SD, marilah kita terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan berhadiah. Dan kegiatan ini kita ikuti melalui YouTube. Biarlah anak-anak kecil kita sejak dini membawa mereka ke hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati memimpin hingga dewasanya nanti. Demikian juga bila di rumah ada anak muda-mudi kita atau yang sudah bekerja sekalipun, marilah kita menghimbau mereka mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 di aula secara onsite dan protokol kesehatan yang dipimpin oleh Chantal Gosma. Kiranya anak muda-mudi kita juga semakin dekat kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan di masa muda mereka. Walaupun masa pandemik yang sudah membaik, tetapi kita juga mendengar ada berita virus varian baru yaitu Omicron yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tetap menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, selalu memakai masker dimanapun kita berada, terlebih di luar rumah. Kemudian rajin cuci tangan dimanapun kita berada, makan makanan yang bergizi dan berprotein. Di tengah-tengah kesibukan kita, mari kita selalu mengambil waktu untuk olahraga dan tetap bersabar menahan diri untuk tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan warta singkat bagi kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah onsite dan ibadah online minggu depan. Terlebih minggu depan adalah perayaan Natal kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita.